Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adam Rizky Fauji. Saya kelas PMI 6A. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari UTS mata kuliah riset aksi. Pada nomor 1 yaitu soalnya mengenai arti dari riset aksi. Riset aksi sendiri yaitu penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah baik langsung ataupun tidak langsung melalui proses reflektif dari masalah progresif yang dilakukan oleh individu yang bekerja dengan orang lain dalam tim atau sebagai bagian dari komunitas sasaran untuk memperbaiki cara mereka mengatasi masalah dan memecahkan masalah. Sedangkan yang kedua yaitu arti dari fasilitator. Nah, fasilitator sendiri yaitu orang yang memberikan bantuan dalam memperlancar proses komunikasi sekelompok orang sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan masalah bersama-sama. Selain itu, fasilitator juga bukanlah seseorang yang bertugas hanya memberikan pelatihan, bimbingan, nasihat ataupun pendapat. Tetapi fasilitator juga harus bisa menjadi narasumber yang baik untuk berbagai permasalahan. Nah, yang ketiga yaitu partisipan. Partisipan di sini ya adalah semua orang atau manusia yang berpartisipasi atau ikut serta dalam suatu kegiatan dengan memberikan tenaga, pikiran ataupun materi, dan juga tanggung jawab terhadap suatu kegiatan tersebut. Dan yang keempat yaitu arti dari lobby dan negosiasi. Arti dari lobby sendiri yaitu merupakan suatu upaya pendekatan yang dilakukan oleh satu pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk memperoleh dukungan dari pihak lain yang dianggap memiliki pengaruh atau wewenang dalam upaya pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Nah, untuk arti dari negosiasi sendiri yaitu komunikasi timbal balik yang dirancang untuk mencapai tujuan bersama. Misalkan dalam proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan antara satu pihak, kelompok atau organisasi dengan pihak yang lain. Kemudian melanjutkan nomor 2 mengenai soalnya mengapa relasi belajar riset aksi harus subjek-subjek. Karena dalam pembelajaran riset aksi ini seorang peneliti ataupun seorang fasilitator harus bisa memperlakukan subjek yang diteliti itu berpartisipasi aktif. Aktif di sini dalam artian yaitu subjek yang diteliti harus bisa ikut berpartisipasi terlibat dalam proses kegiatan yang telah disusun oleh seorang peneliti ataupun seorang fasilitator, karena pada dasarnya seorang peneliti mengadakan kegiatan ini ataupun mengadakan penelitian di suatu lingkungan masyarakat karena hanya untuk membantu ataupun memecahkan masalah yang ada di masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya riset aksi ini dikatakan belajar riset aksi ini dikatakan subjek-subjek. Selain itu, mengapa belajar riset aksi harus secara subjek-subjek atau tidak dengan subjek-objek? Karena jika belajar riset aksi secara ataupun dengan dilaksanakannya subjek atau subjek-objek, maka hal itu sudah keluar dari hitoh fasilitator sendiri, yang nantinya malah bukannya mendampingi ataupun memfasilitasi, tapi hanya mengajari masyarakat itu sendiri. Nah, oleh karena itu masyarakat itu dianggap objek, bukan dianggap subjek gitu. Nah, tetapi jika kita melakukan pembelajaran riset aksi ini dengan subjek-subjek, maka di situ akan timbul hubungan timbal balik, yang mana nanti di dalamnya itu ada proses-proses yang dilewati antara peneliti dengan masyarakat itu sendiri. Misalkan dengan adanya proses perencanaan, kemudian proses musyawarah antara peneliti dengan masyarakat sekitar, dan juga proses-proses yang lainnya. Nah,
proses-proses yang lainnya yang dilakukan antara peneliti dan juga fasilitator itu, peneliti dan juga masyarakat itu. Kemudian alasan lain mengapa riset aksi belajarnya subjek-subjek, karena di dalam riset aksi ini seorang fasilitator berfungsi untuk memberdayakan masyarakat, yang mana di dalam unsur-unsur pemberdayaan itu adanya salah satunya itu sustainable ataupun berkelanjutan. Oleh karenanya ketika kita seorang fasilitator ataupun seorang peneliti memakai relasi belajar riset aksi dengan subjek-subjek, seorang fasilitator dan ataupun peneliti tidak takut lagi ketika kegiatan selesai, masyarakat bisa melanjutkan program-program yang telah disusun bersama antara peneliti dan juga masyarakat. Kemudian soal nomor 3 yaitu tentang tahap-tahap siklus riset aksi dari Sisdamas. Nah, tahap yang pertama pada siklus riset aksi Sisdamas ini yaitu sosialisasi awal dan juga rembuk warga, yang mana pada tahap ini sosialisasi awal dilaksanakan pada pertemuan pertama secara formal yang diadakan oleh seorang peneliti dengan masyarakat itu sendiri sebagai hasil dari transek atau observasi peserta. Nah, maksud dari transek dan observasi peserta yaitu hal yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan mengelilingi lingkungan yang ingin diteliti dengan masyarakat itu sendiri, dan juga sekalian mengobservasi pesertanya. Nah, untuk rembuk warga ini merupakan upaya mendorong masyarakat agar melaksanakan kesepakatan bersama untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat secara lisan ataupun tulisan. Nah, untuk poin yang kedua di dalam pada tahap yang kedua di dalam siklus riset aksi Sisdamas ini yaitu refleksi sosial, yang mana pada tahap refleksi ini ada 5 poin yang harus dibahas. Yang pertama, peneliti harus mengidentifikasi masalah yang dialami oleh masyarakat. Nah, berarti di sini peneliti sebelum memulai kegiatan pada tahap refleksi ini mencoba bermusyawarah ataupun berkomunikasi dengan masyarakat terkait masalah yang dialami masyarakat tersebut gitu. Diidentifikasi masalah apa sih yang dialami oleh masyarakat, seperti itu. Mungkin poin yang kedua yaitu mencari akar penyebab masalah tersebut. Nah, ini menindaklanjuti dari pengidentifikasian masalah yang tadi gitu. Nah, setelah diidentifikasi masalah, barulah kita mencari akar penyebab masalah tersebut gitu, akar penyebab masalah yang dialami oleh masyarakat tersebut. Nah, poin yang ketiga yaitu mencari indikator keberdayaan masyarakat. Nah, ini juga menindaklanjuti poin yang sebelumnya, bahwasanya peneliti harus mencari indikator keberdayaan masyarakat. Nah, indikator keberdayaan masyarakatnya seperti apa aja sih? Nah, kemudian dikomunikasikan juga dengan masyarakat, bermusyawarah dengan masyarakat. Kemudian nanti disusun indikator apa aja yang menjadi indikator keberdayaan masyarakat. Kemudian poin yang keempat yaitu mendengarkan harapan dari masyarakat. Nah, poin keempat ini peneliti mendengarkan harapan apa saja yang diinginkan oleh masyarakat terkait masalah yang telah dibicarakan antara peneliti dan juga masyarakat. Dan yang kelima, poin yang kelima yaitu menyusun RKTL atau rencana kerja tindak lanjut. Nah, rencana kerja tindak lanjut ini untuk rencana kerja selanjutnya kita membahas apa aja. Nah, seperti itu. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu pemetaan sosial, yang mana pemetaan sosial ini yaitu proses penggambaran masyarakat
yang sistematik serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat, termasuk di dalamnya profil dan masalah sosial yang ada pada masyarakat tersebut oleh masyarakat itu sendiri. Nah, pemetaan sosial ini biasanya seorang peneliti menggambarkan denah lingkungan yang ingin diteliti. Denah yang ingin diteliti, kemudian memetakan mana saja yang harus kiranya diberdayakan dan lokasi mana aja yang harus dibantu untuk memecahkan masalahnya. Nah, untuk yang keempat, tahapan yang keempat yaitu pengorganisasian masyarakat. Nah, pengorganisasian masyarakat ini dilakukan dengan memilih atau membuat organisasi yang relevan, kemudian mengidentifikasi tokoh kunci, kemudian menggerakkan orgamas, dan kemudian membangun komitmen pemberdayaan, dan juga menyusun rencana kerja tindak lanjut. Nah, pada tahapan ini yaitu poin pertamanya mengenai pengorganisasian masyarakat dilakukan dengan memilih atau membuat organisasi yang relevan. Nah, setelah kita melewati tahapan-tahapan sebelumnya, di sini kita masuk ke dalam tahapan yang mana kita harus jika di lingkungan kita di lingkungan sekitar masyarakat tersebut belum ada organisasi masyarakat, maka dibuatkanlah organisasi masyarakat dengan inisiasi oleh peneliti gitu. Kemudian jika sudah ada, tinggal dilanjutkan ke poin selanjutnya. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu mengidentifikasi tokoh kunci. Nah, seorang peneliti mengidentifikasi tokoh mana aja sih yang harus dilibatkan dalam kegiatan ini gitu. Nah, oleh karenanya di sini poin yang keduanya yaitu mengidentifikasi tokoh kunci. Kemudian poin yang ketiganya yaitu menggerakkan orgamas. Nah, setelah kita menyusun atau membuat orgamas yang ada pada masyarakat itu, kita lanjut untuk menggerakkan organisasi masyarakat itu. Nah, pada poin yang keempat yaitu membangun komitmen pemberdayaan. Nah, untuk poin membangun komitmen pemberdayaan di sini berarti antara seorang peneliti, kemudian antara masyarakat dengan juga organisasi masyarakat tersebut membangun komitmen pemberdayaan, yang mana di situ nanti komitmen pemberdayaan ini untuk melandingkan ataupun melaksanakan program-program yang telah ada ataupun yang telah disusun ataupun membahas masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat. Nah, poin yang kelima yaitu menyusun RKTL, yaitu rencana kerja tindak lanjut dari apa yang telah dibahas barusan ataupun tadi di tahapan yang keempat ini tentang pengorganisasian masyarakat. Nah, yang kelima yaitu tahap kelima yaitu perencanaan partisipatif. Pada tahap ini dilakukan tabulasi dokumen hasil PESOS oleh orgamas. Nah, kemudian penyusunan dan rekapitulasi data hasil PESOS oleh orgamas, kemudian penetapan skala prioritas dan rencana tahapan renta, dan penetapan PJ kegiatan jangka pendek, dan kemudian menyusun rencana kerja tindak lanjut. Nah, pada tahapan ini juga ada beberapa poin yang dibahas. Yang pertama itu pada tahap dilakukannya tabulasi dokumen hasil PESOS oleh orgamas. Nah, dilakukan tabulasi ini kita seorang peneliti membuat tabel ataupun mendata dari dokumen hasil yang pengembangan sosial yang dilakukan oleh organisasi masyarakat. Nanti berarti seorang peneliti mendata dengan menabelkan hasil dari pengembangan sosial yang dilakukan oleh organisasi masyarakat. Nah, kemudian poin yang kedua yaitu penyusunan dan rekapitulasi data hasil PESOS oleh orgamas. Nah, setelah mendata dari hasil organisasi masyarakat, kemudian disusun dan juga direkap data yang telah
dilakukan oleh organisasi masyarakat. Kemudian poin yang ketiga yaitu penetapan skala prioritas dan rencana tahunan atau renta. Nah, pada poin yang ketiga ini seorang peneliti dengan organisasi masyarakat bisa membahas mana sih skala prioritas yang pertama yang harus dilakukan ataupun yang harus di-landingkan di awal gitu, yang kiranya ada yang bisa menjadi prioritas pertama gitu. Nah, pada poin yang kelima yaitu penetapan PJ kegiatan jangka pendek. Nah, penetapan PJ ataupun penanggung jawab jangka pendek ini berarti di dalam sebuah masyarakat ini seorang peneliti membuat penanggung jawab dari masyarakat itu sendiri untuk program jangka pendeknya. Nah, untuk poin yang kelima yaitu kembali lagi menyusun rencana kerja tindak lanjut. Nah, pada tahap yang keenam lanjutkan yaitu tahapan sinergi program. Nah, pada tahapan ini dilakukan dengan penetapan kegiatan, memfasilitasi penyusunan proposal oleh Pokja, kemudian bersinergi dengan Musrenbang, kemudian menggalang keswadayaan warga, kemudian memfasilitasi kerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah, dan menyusun rencana kerja tindak lanjut. Nah, pada tahap ini dibahas juga beberapa poin. Yang poin pertama mengenai dilakukannya dengan penetapan kegiatan. Penetapan kegiatan ini berarti kegiatan apa saja sih kemudian ditetapkan di dalam lingkungan masyarakat itu. Nah, pada poin yang kedua yaitu memfasilitasi penyusunan proposal oleh Pokja. Seorang peneliti harus bisa memfasilitasi penyusunan proposal yang dilakukan oleh Pokja. Kemudian yang ketiga yaitu bersinergi dengan Musrenbang. Nah, seorang fasilitator juga ataupun peneliti harus bisa bersinergi menyambungkan dengan musyawarah perencanaan pembangunan yang ada di desa ataupun yang ada di RW terkait pembahasan Musrenbang itu. Nah, di Musrenbang itu nanti kegiatan-kegiatan apa saja yang harus dilibatkan, seperti itu. Kemudian yang kelima, poin selanjutnya itu menggalang keswadayaan warga. Nah, menggalang keswadayaan warga ini tentunya untuk menjadi pemasukan dana dalam acara ataupun kegiatan yang dilakukan ataupun yang dilaksanakan pada lingkungan tersebut gitu. Nah, untuk poin yang selanjutnya yaitu memfasilitasi kerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah. Nah, seorang peneliti juga memfasilitasi kerjasamanya antara masyarakat ataupun organisasi masyarakat dengan pihak swasta ataupun dengan pihak pemerintah. Dan yang terakhir yaitu menyusun rencana kerja tindak lanjut. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu tahap ke-7 yaitu tentang pelaksanaan program. Nah, di sini pada tahap ini dilakukan dengan melaksanakannya pembagian tugas tim pelaksana dan tim pengawas. Nah, setelah tadi membahas sebelumnya terkait tahapan-tahapan yang belum dilaksanakan, sekarang masuk kepada pelaksanaan program, yang mana di sini memulai melaksanakannya yaitu dengan pembagian tugas, yang mana yang menjadi tim pelaksana dan yang mana yang menjadi tim pengawas. Kemudian setelah menetapkan pembagian tugasnya, kemudian mensosialisasikan kegiatan yang ingin dilandingkan kepada masyarakat. Nah, setelah mensosialisasikan, kemudian pelaksanaan secara partisipasif. Nah, di sini berarti pelaksanaan program ataupun pelaksanaan kegiatan yaitu dengan menyangkut partisipasi orang banyak atau partisipasi masyarakat banyak. Nah, kemudian yaitu dengan membentuk organisasi pemelihara. Nah, setelah dilakukannya program untuk adanya program tindak lanjut, di sini membentuk organisasi pemelihara. Berarti organisasi pemelihara ini untuk
nanti membahas jika dilaksanakannya program kembali sebagai pemelihara program-program ataupun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Dan yang kelima yaitu poin yang terakhir yaitu menyusun rencana kerja tindak lanjut. Nah, dan pada ini tahap terakhir yaitu tahapan monitoring dan evaluasi. Nah, pada tahapan ini dilakukan rembuk warga kembali untuk memonitoring dan evaluasi oleh organisasi warga, laporan tim pelaksana, laporan tim pengawas, dan menyusun rekomendasi, refleksi bersama, dan menyusun rencana kerja tindak lanjut. Nah, pada tahap ini juga membahas beberapa poin. Yang pertama yaitu dilakukannya rembuk warga kembali ya, untuk membahas ataupun mengevaluasi atau memonitoring kinerja yang telah dilaksanakan secara bersamaan di sebelumnya gitu oleh organisasi warga. Nah, kemudian melaporkan tim pelaksana. Jadi pada saat itu adanya pelaporan dari tim pelaksana kegiatan ataupun tim pelaksana program. Nah, kemudian ada juga laporan tim pengawas, diadakannya pelaporan yang dilakukan oleh tim pengawas. Kemudian menyusun rekomendasi ini mungkin apa saja sih yang menjadi rekomendasi untuk program selanjutnya gitu. Nah, kemudian merefleksikan bersama lagi gitu apa saja yang dirasakan oleh masyarakat setelah dilaksanakannya program, apa saja sih keluhan-keluhannya, apa saja sih yang menjadi masalahnya, seperti itu. Dan kemudian yang terakhir yaitu menyusun rencana kerja tindak lanjut lagi. Lanjut kepada nomor 4 yaitu tentang kisah Nabi Yusuf. Nah, berdasarkan kisah Nabi Yusuf yang telah diceritakan di dalam film, bahwasanya ada beberapa poin yang dapat diambil terkait kejadian yang dialami oleh Nabi Yusuf itu. Dimulai dari dijatuhkannya Nabi Yusuf ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya sendiri, kemudian dijadikan budak oleh Khalifah Mesir, kemudian difitnah, kemudian juga dipenjara di Mesir. Nah, hingga akhirnya Nabi Yusuf bisa menjadi penguasa di negeri Mesir yang hebat, yang bisa mensejahterakan serta memakmurkan masyarakat negeri Mesir. Nah, berdasarkan problematika yang telah dilewati oleh Nabi Yusuf, ada situasi kondisi di mana Nabi Yusuf melakukan pemberdayaan di negeri Mesir tersebut, yang mana berawal dari mimpi sang raja tentang 7 ekor sapi betina yang dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus gitu. Sapi betina yang kurus, dan juga 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Dalam mimpi yang dialami oleh sang raja, tidak ada satu orang pun yang bisa menafsirkan mimpi sang raja tersebut. Kemudian ada yang merekomendasikan satu orang kepada sang raja bahwa Nabi Yusuf bisa menafsirkan mimpi-mimpi manusia gitu, yang dialami oleh manusia. Nah, setelah disuruhnya datang kepada sang raja, Nabi Yusuf menafsirkan tentang mimpi sang raja, bahwasanya tafsiran dari mimpi tersebut yaitu tentang peringatan dari sang pencipta agar masyarakat bercocok tanam dalam 7 tahun. Kemudian setelah itu akan datangnya 7 tahun musim paceklik yang penuh dengan penderitaan, yaitu dengan persediaan pangan akan banyak terkuras untuk kebutuhan pangan pada masa tersebut. Setelah itu hujan akan datang dengan cukup. Ketika itu mereka kembali bercocok tanam, memeras anggur, dan menikmati hasil panen dengan sukaria. Nah, dari penafsiran tersebut, Nabi Yusuf menyarankan sang raja agar mengarahkan masyarakatnya untuk bercocok tanam dalam 7 tahun secara berturut-turut. Kemudian hasil dari bercocok tanam tersebut, Nabi menyarankan agar masyarakat tidak berlebihan dalam mengonsumsi hasil dari produksi tersebut, agar cukup untuk persediaan kelak
dalam masa 7 tahun paceklik atau dalam masa krisis pangan. Nah, sejak saat itu rakyat Mesir hidup berkecukupan ya, meski musim kering menyulitkan kehidupan, mereka tetap bisa bertahan hidup dengan selamat. Nah, dari kejadian tersebut akhirnya raja membebaskan Nabi Yusuf dari segala dakwaannya, dan Nabi Yusuf kemudian diangkat menjadi orang terdekat raja. Nah, dia menjadi bendahara negara, diangkatnya menjadi bendahara negara karena kemampuannya yang pandai menjaga harta dan juga berpengetahuan tentang hal tersebut. Tahta yang dimilikinya dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat sekitar. Nah, dari peristiwa yang telah dialami Nabi Yusuf tersebut, sejak dari awal justru menjadi titik balik dari perjalanan hidup Nabi Yusuf itu hingga sampai pada posisinya sebagai pejabat tinggi Mesir gitu. Nah, jadi level Nabi Yusuf ini adalah solusi yang rasional dan visioner. Dengan ilmu yang diberikan Tuhan kepadanya, beliau berhasil mengatasi masalah-masalah yang ada pada negara Mesir tersebut dengan adanya masa paceklik, hingga selanjutnya ditawari raja posisi penting di kerajaan Mesir, dan ilmunya menjadi berkah bagi seluruh warga Mesir kuno. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.